Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara pembahasan buku Amanat Kepada Orang Muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Kalau pemirsa mempunyai buku seperti ini, kita sama-sama buka di pasalnya yang ke-41 dan pasalnya yang ke-42. Judulnya Pimpinan Ilahi. Ada 3 jalan di mana Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada kita untuk memimpin kita. Tuhan menyatakan kehendak-Nya pada kita dalam firman-Nya, yaitu kitab suci. Suaranya pun dinyatakan dalam segala perbuatan hikmat-Nya, dan hal itu dapat dikenal kalau kita tidak memisahkan jiwa kita daripadanya dan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Melakukan segala kemauan hati kita sendiri dan menurut segala hasutan hati yang tidak disucikan, sehingga segala alat perasaan sudah menjadi begitu kacau dan perkara-perkara yang kekal tidak dapat dilihat, serta suara setan sudah disamarkan demikian rupa sampai dia diterima sebagai suara Tuhan. Di sini dikatakan supaya kita jangan terkecoh, terkecoh dengan suara-suara yang lain. Bila mana kita tidak ingin terkecohkan, maka kita serahkan akan hati, akan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat mendengarkan akan bisikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Satu jalan lain di mana suara Tuhan itu kedengaran, yaitu oleh seruan Roh Suci-Nya yang membuat kesan atas hati hal mana akan dibentuk dalam tabiat. Bila mana kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus merubah akan tabiat kita sesuai dengan tabiat Yesus, sebagaimana yang Yesus sudah contohkan kepada kita masing-masing pada saat Yesus berada di dunia ini. Kalau engkau merasa bimbang tentang sesuatu hal, engkau mesti lebih dahulu menyelidiki hal itu dalam kitab suci. Kalau kiranya engkau sudah mulai dengan sungguh-sungguh hidup oleh percaya, engkau sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi miliknya yang sungguh-sungguh, dan dia sudah mengambil engkau menjadi satu perkakas kemuliaan, engkau seharusnya mempunyai satu keinginan yang tekun, supaya menjadi lemah lembut dalam tangan Tuhan, dan menurut kemana saja Dia akan pimpin engkau. Demikianlah engkau mempercayai diri kepadanya untuk menjalankan segala maksud-Nya. Sementara itu engkau bekerja bersama-sama dengan Dia oleh mengerjakan keselamatan sendiri dengan takut dan gemetar. Jangan sampai kita mengandalkan akan diri kita sendiri dalam menjalankan setiap kehidupan kita hari demi hari. Baiklah kita mengandalkan akan Sang Pencipta kita, sehingga Dia dapat menuntun langkah-langkah kita. Biarlah segala maksud kita, segala apapun yang kita pikirkan, kita serahkan kepada Yesus. Segala keinginan kita, segala apapun yang kita ingin capai. Biarlah kita memulai suatu hal dengan kesungguh-sungguhan, dikatakan kesungguh-sungguhan hati kita, sehingga Yesus dapat melihat keseriusan kita. Kita bekerja untuk melayani Dia, kita bekerja untuk kemuliaan namanya, sehingga apa yang kita capai, biarlah itu Yesus yang melakukannya, sehingga kita merasakan suasana hati yang sukacita, suasana hati yang penuh dengan kegembiraan. Pasalnya yang ke-42, pekerjaan secara diam-diam Roh Suci. Hidup orang Kristen bukanlah satu perbaikan atau pertambahan hidupnya yang lama, melainkan satu perubahan dari sifat, yakni mati terhadap diri sendiri dan dosa, dan lalu ada hidup yang baru semata-mata. Perubahan ini harus dapat diadakan oleh pekerjaan yang tepat dari Roh Suci.
Ya, jadi hidup orang Kristen adalah perubahan dari sifat. Ya. Untuk itu, sifat-sifat yang jelek kita, yang kita miliki di dalam kehidupan kita harus melepaskannya. Kita harus membuangnya satu persatu, hari demi hari, sehingga kebaikan Yesus, tabiat Yesus yang akan menggantikan semuanya itu, sehingga kita boleh memancarkan akan terang kita kepada orang lain. Nikodemus masih bingung dan Yesus menggunakan angin untuk menggambarkan maksudnya. Angin bertiup barang kemana yang dia kendaki, maka engkau mendengar juga bunyinya, tetapi tidak kau ketahui dari mana datangnya atau kemana tujuannya. Demikian pun hal tiap-tiap orang yang menjadi daripada roh. Angin kedengaran di antara cabang-cabang kayu, menggoncangkan daun-daun dan kembang, tetapi tidaklah yaitu kelihatan, dan seorang manusia pun tidak mengetahui dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Suci atas hati. Tidak seorang pun dapat mendengarkan, dia sama seperti seorang pun tak dapat menerangkan gerak-gerik angin. Seorang boleh jadi tidak dapat memberitahukan waktu yang tepat ataupun tempatnya. Oleh satu perkakas yang tidak kelihatan, sama seperti angin. Kristus selalu bekerja atas hati, sedikit demi sedikit, barangkali tidak dirasa oleh yang menerimanya. Sebagai kesan sudah diadakan yang berakibat menarik jiwa itu kepada Kristus, ya. Jadi kalau kita menyimak, ya, di Alkitab cerita mengenai seorang yang suka menyelidiki akan kitab suci, seorang imam. Tengah malam dia datang kepada Yesus. Ya, dia ingin mengetahui lebih lanjut mengenai firman Tuhan. Dia datang, kemudian Yesus dengan lemah lembut, dengan kesabarannya mengajarkan kepada Imam Nikodemus. Dia menceritakan hal yang sangat sederhana kepada Nikodemus, sehingga Nikodemus boleh mengerti, boleh mencerna akan setiap kata-kata daripada Yesus. Yesus memperumpamakan tentang angin, ya. Angin itu dapat bertiup ke sana kemari. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya dengan melihat dedaunan yang bergerak, dengan merasakan melalui kulit kita. Begitu pula pekerjaan Roh Kudus, ya, dengan lembut dia menjalankan setiap pekerjaannya. Dia menyentuh setiap hati daripada jiwa-jiwa yang betul-betul haus akan kebenaran Kristus. Yang demikian diadakan yang berakibat menarik jiwa itu kepada Kristus. Boleh diterima dengan memikirkan hal Tuhan, dengan membaca kitab suci, atau oleh mendengar perkataan itu dari hamba Tuhan. Dengan sekoyong-koyong, apabila roh itu datang dengan seruan yang lebih langsung, jiwa itu pun menyerahkan diri dengan suka hati kepada Yesus. Banyak orang berkata bahwa hal itu adalah pertobatan yang mendadak, tetapi yaitu hasil rayuan yang lama dari Roh Tuhan, satu proses yang sabar dan makan waktu yang lama, ya. Jadi bila mana kita ingin supaya orang tersebut mengenal akan Yesus lebih dekat, kita perlu bersabar. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntunnya. Kita harus berdoa menunggu jawaban daripada Yesus. Dan bila mana saatnya tiba, maka dikatakan kita akan bersukacita bersama-sama. Nah, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan
penjelasan, memberikan keterangan kepada orang tersebut. Walaupun waktunya lama, tapi dikatakan kembali kita harus bersabar untuk menunggu, karena akan tiba saatnya. Jangan kita terburu-buru. Ya, jangan kita terburu-buru. Jangan kita mengandalkan akan diri kita sendiri. Biarlah Yesus yang akan bekerja untuk orang itu. Sementara angin itu sendiri tidak kelihatan adanya, dia mendatangkan segala akibat yang dapat dilihat dan dirasa. Demikian juga pekerjaan roh atas jiwa akan menyatakan dirinya sendiri dalam tiap-tiap perbuatan. Orang yang sudah merasa kuasanya yang menyelamatkan itu, apabila roh Tuhan menduduki hati, hal itu mengubahkan kehidupan. Pikiran-pikiran jahat dibuangkan, perbuatan-perbuatan yang jahat ditinggalkan. Cinta, kerendahan hati, dan perdamaian menggantikan kemarahan, kedengkian, dan perbantahan. Sukacita menggantikan duka cita, dan wajah pun bersinar dengan cuaca surga. Ya, jadi sangat luar biasa pekerjaan daripada Roh Kudus itu. Dia menggantikan semua hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang baik. Dan di sini juga dikatakan biarlah kita mempunyai wajah yang bersinar dengan cuaca surga. Wah, sangat luar biasa, sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat akan tingkah laku kita, ya, sifat-sifat kita yang baik. Dengan segala perlakuan kita terhadap orang lain, mereka akan melihat itu. Ya, sifat-sifat kita yang baik, mereka akan lihat itu. Tidak seorang pun melihat tangan yang mengangkat tanggungan atau memandang sinar itu turun dari maligai Tuhan dalam surga. Berkat itu turun apabila jiwa itu menyerahkan diri kepada Tuhan dengan percaya. Ya, jadi kita harus percaya, kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Adalah mustahil bagi otak yang fana untuk memikir-mikirkan pekerjaan keselamatan itu. Rahasianya, pekerjaan itu melebihi pengetahuan manusia. Tetapi orang yang sudah pindah daripada mati kepada hidup, merasa bahwa adalah hal itu satu hal rohani yang benar adanya. Permulaan tebusan itu dapat kita ketahui dalam dunia ini oleh pengalaman sendiri. Hasilnya pun sampai kelak kepada hidup yang kekal. Ya, biarlah kita mempunyai suatu pengalaman hidup, ya. Suatu pengalaman hidup berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya, di situ kita akan merasakan banyak mujizat-mujizat yang Yesus berikan kepada kita. Sehingga kita juga bisa menceritakan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Kasih Tuhan kepada kita begitu besar, sehingga mereka juga merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukti pertolongan surga. Kalau engkau merasa keperluan dalam jiwamu, kalau engkau lapar dan haus akan kebenaran, inilah satu bukti bahwa Kristus sudah bekerja dalam hatimu, supaya Dia kiranya dicari hendak melakukan bagimu melalui pencurahan Roh Suci segala perkara yang mustahil engkau perbuat bagi dirimu sendiri. Ya, jadi kita akan mengalami suatu perubahan hidup kita yang sangat luar biasa. Bila mana kita sudah melalui tahap demi tahap bersama Yesus, dan kita sudah melalui itu dan kita akan mengingatnya kembali, maka itu sangat luar biasa. Kita akan mengetahui begitu banyak hal-hal yang Yesus lakukan untuk kehidupan kita, khususnya bagi orang-orang muda, ya, orang-orang muda dimanapun kalian berada. Himbauan kepada kita, bila mana kita ingin mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, Yesus memanggil masing-masing kita dengan panggilan yang sama untuk melayani Dia. Mungkin kita tidak mempunyai suatu hal yang luar biasa di dalam diri kita, ya. Jangan kita
menganggap itu suatu kelemahan, ya. Tapi serahkan itu semua kepada Tuhan. Kita serahkan setiap kelemahan kita, kita serahkan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memegang tangan kita dan Dia akan menyanggupkan kita untuk kita bekerja melayani Yesus. Marilah kita dengan penuh semangat, ya, dengan penuh kepercayaan datang kepada Yesus, ya, bekerja bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita melayani Dia. Biarlah hari demi hari kita mempunyai komitmen untuk melayani Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan, yang tadinya saya adalah seorang pemarah, ajarlah saya pada hari ini supaya saya bisa menjadi orang yang lemah lembut. Tuhan, hari ini saya ingin menjadi orang yang panjang sabar. Minta kepada Yesus apapun itu, karena Dialah yang sanggup memberikan semuanya, karena Yesuslah yang mempunyai seluruh dunia ini, dan Dia juga yang akan mengendalikan setiap anak-anaknya. Ya, dikatakan tidak ada yang mustahil di mata Yesus. Biarlah kita dapat menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus. Kiranya ini boleh menolong kita sehingga kita boleh menjadi anak-anaknya, menjadi tentara-tentara Kristus. Kiranya Tuhan memberkati.